Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah kalau baik. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu jaga kebersihan, dan menjaga jarak agar terhindar dari COVID-19. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar kegiatan belajar mengajar kita hari ini berjalan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Teh Nini dipimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Teh Nini ya. Anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir sebelum kegiatan belajar kita dimulai. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, tentunya kalian masih mengingat materi pelajaran minggu kemarin. Kita belajarnya tentang apa? Mobilitas sosial. Ada berapa bentuk-bentuk mobilitas sosial? Dua. Mobilitas apa saja? Mobilitas vertikal dan horizontal. Oke, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu mau bertanya, kira-kira apa yang menyebabkan kemiskinan? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Terus apa lagi? Kurangnya lowongan pekerjaan. Kurangnya lowongan pekerjaan. Bagus, veteran. Apa lagi? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi ya, banyak sekali ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Jadi kegiatan belajar kita hari ini adalah yang pertama adalah mengamati gambar. Kemudian akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi. Kemudian yang ketiga mempresentasikan hasil diskusi, keempat melakukan refleksi kita bersama-sama, menyimpulkan pembelajaran, yang kelima mengerjakan kuisis dan evaluasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian dapat membedakan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial yang pertama, kemudian yang kedua menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa anak-anak? Banjir, apalagi? Sampah berserakan, Bu. Sampah berserakan. Kemudian? Kemiskinan. Oke ya. Jadi nanti ya yang akan kita diskusikan nanti ada LKPD, lembar kerja untuk kalian kerjakan. Nanti kita akan diskusi tentang gambar ini ya. Ya, gambar ini. Sebelumnya Ibu jelaskan terlebih dahulu materinya agar kalian lebih memahami ya. Pendorong mobilitas sosial. Yang pertama tadi ada faktor struktural. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya bahkan bisa menjadi seorang presiden. Ini gambar apa, Nak? Presiden. Ya, Presiden Republik Indonesia dari yang pertama sampai sekarang. Oke. Faktor individu. Nah, individu ini adalah berasal dari kita sendiri. Kita lanjut ke faktor apa lagi? Yang ketiga, siapa yang sudah baca? Faktor sosial. Ya, faktor sosial. Faktor sosial ini dikarenakan tidak puasnya seseorang terhadap status sosialnya. Kemudian nomor 6 adalah pendidikan. Faktor akses pendidikan ini merupakan pendorong mobilitas atau perpindahan kedudukan seseorang. Jadi kalau pendidikannya baik, otomatis dia semakin mudah untuk berpindah mobilitas sosial vertikal ke atas ya. Nah, sekarang faktor penghambatnya. Tadi yang kalian amati adalah gambar kemiskinan. Jadi faktor penghambat mobilitas sosial itu salah satunya yang pertama adalah kemiskinan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, kalau baik. Belum memulai kegiatan belajar kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Esi? Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Esi. Nah ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Silakan diisi. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengisi daftar hadir. Kita lanjut ke kegiatan belajar mengajar kita hari ini masih dengan materi yang sama, yaitu faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materinya, kemudian membagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Hari ini tugas kita adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. A, silakan. Siapa yang mau baca? Marisa, silakan Marisa. Apa yang kamu ketahui tentang sebab timbulnya kemiskinan dalam masyarakat? Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemukakan hak usaha pemerintah dan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. 1. Membuka lapangan kerja. 2. Meningkatkan pendidikan. 3. Meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia. Ya, jadi itu adalah jawaban dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan atau aplaus kepada kelompok 1. Bagus sekali ya jawabannya. Kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut ke hasil presentasi kelompok 2. Silakan Teh Nini dibaca hasil diskusi dari kelompok 2. Jelaskan secara singkat dengan membuat laporan hasil penyelesaian masalah di bawah ini. A. Apa penyebab timbulnya kemiskinan? 1. Tidak ada uang untuk kebutuhan sehari-hari. Kehilangan pekerjaan. Sumber daya alam tidak dapat diolah lagi. Bahan sumber daya alam dalam kebutuhan sehari-hari yang terjual mengalami kenaikan harga. B. Karena adanya perubahan sosial tidak selalu berjalan dengan lancar dan mulus. Kemiskinan adalah faktor penghambat yang menjadikan proses tidak mudah. D. Kemukakan usaha-usaha pemerintah dan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. 1. Membuka lapangan kerja atau lowongan. Sangat bagus sekali ya jawabannya. Dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita simpulkan bersama-sama ya. Untuk yang pertama soalnya apa? Apa penyebab timbulnya kemiskinan? Kemiskinan. Jadi kemiskinan itu bisa dari apa saja? Tadi contohnya pendidikan yang rendah, terus apa lagi? Bisa juga misalnya kemiskinan itu bisa disebabkan malas bekerja. Kemudian bisa juga terbatasnya lapangan kerja. Kemudian nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang sebab timbulnya kemiskinan dalam masyarakat? Jawaban kalian bagus-bagus semua ya tadi. Jadi misalnya bisa saja kurangnya tindakan dari pelaku kemiskinan. Dia malas kerja, udah tahu miskin, nggak mau belajar, nggak mau sekolah, malas. Nah itu salah satu contoh penyebab kemiskinan. Materinya kita hari ini sudah belajar apa saja? Faktor pendorong mobilitas sosial ya. Faktor pendorong mobilitas sosial tadi. Kedua faktor individu. Ketiga faktor sosial. Ya, sosial. Keempat faktor ekonomi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, tidak, kita mengerjakan evaluasi dan kuis. Ibu share linknya tadi. Oke, sudah kalian kerjakan? Untuk
pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Dan menyenangkan tidak pembelajaran hari ini? Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Teh Nini dibacakan doanya. Untuk pembelajaran kita hari ini, baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya, jangan lupa ya, pelajari materi dampak mobilitas sosial. Jadi kita sudah belajar mobilitas, kemudian faktor pendorong dan penghambat mobilitas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang materi dampak mobilitas sosial. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak atas kegiatan belajar mengajar hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.